Pada 21 Mei 1998, peristiwa politik besar terjadi di tanah air kita. Krisis ekonomi yang menjalar menjadi krisis politik dan berakhir pada huru-hara dan memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun harus lengser dari jabatannya. Ini merupakan salah satu bentuk demokrasi, yakni demonstrasi. Sejarah mencatat telah banyak terjadi demonstrasi di Indonesia. Salah satu demonstrasi yang berpengaruh besar terhadap iklim politik tanah air adalah demo Mei 1998 yang dipimpin oleh elemen mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan kursi presiden. Sebelum kita merincikan lebih jauh mengenai akar demokrasi di Indonesia, yuk kita kenal dulu apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari kata Latin yang secara harfiah berarti kekuasaan untuk rakyat, atau oleh pendukungnya disebutkan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap orang, siapapun dia, memiliki satu suara yang nilainya sama. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka, kehidupan yang demokratis sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai perkumpulan dan perserikatan seperti Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa dan Madura, Sarekat Islam, perkumpulan keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, perhimpunan pelajar, perkumpulan partai-partai, dan lain-lain. Salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sekaligus sebagai tonggak demokrasi di Indonesia adalah Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi pada awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi pada masa reformasi. Demokrasi pada awal kemerdekaan belum berjalan dengan baik karena situasi yang disebutkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi pada awal kemerdekaan hanya terbatas pada berfungsinya kebebasan pers. Yang kedua, pada masa demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959, sistem kabinet dengan pemerintah parlementer. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada parlemen. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi dan undang-undang baru menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Karena hal itu dapat berbahaya bagi keamanan nasional, maka Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya surat pemerintah pada 11 Maret 1966 merupakan awal lahirnya Orde Baru. Sistem pemerintahan pada masa ini menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang terakhir adalah demokrasi pada masa reformasi. Perkembangan demokrasi pada masa ini yakni pada tahun 1998 hingga sekarang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Beralihnya ke pemimpinan ke B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia. Freedom of speech and expression, especially about political and other public issues, is the lifeblood of any democracy. Demokrasi adalah agen perdamaian. Kita bebas berpendapat, berkumpul, dan menyuarakan hak kita. Ini merupakan salah satu wujud dari demokrasi, yakni pemilu. Terbanyak pemilihan kepala desa Sukamaju Garut pada Haja Ismi Maria Romadhoni SH.
Baik banget. Merenung. Say hello.